Lu pernah mikir nggak sih kenapa kalau kita dengar kata tembok raksasa, yang langsung muncul di kepala pasti tembok besar Cina? Tembok beton, batu, yang dibikin pakai keringat dan darah ribuan manusia buat nahan invasi dari utara. Tapi coba deh lo bayangin, ada nggak ya di dunia ini sebuah tembok raksasa yang bukan cuma nahan serangan manusia, tapi nahan serangan yang jauh lebih gila, serangan air bah dahsyat. Air yang sanggup nelan satu benua. Dan tembok itu panjangnya ribuan kilometer. Udah berdiri kokoh sebelum peradaban modern bahkan bisa mengeja kata arsitektur. Bukan, gue nggak lagi ngomongin Atlantis. Gue lagi ngomongin sesuatu yang benar-benar ada. Yang hari ini kita injak, kita lihat, kita lewati setiap hari. Tapi nggak pernah kita sadari fungsinya yang gila di masa prasejarah. Sesuatu yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera sampai ke selatan. Sesuatu yang kita sebut dengan nama yang santai banget, Bukit Barisan. 2 menit pertama ini, kita nggak usah buru-buru. Coba deh lo bayangin, sekitar 20.000 tahun yang lalu, peta Indonesia itu beda banget. Nggak kayak yang lo lihat di buku IPS. Saat itu, puncak zaman es terakhir, air laut di seluruh dunia turun drastis, sampai 120 meter lebih rendah dari sekarang. Asia Tenggara itu nyambung guys. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, semuanya jadi satu daratan maha luas yang disebut Sundaland. Lo bisa jalan kaki dari Jakarta ke Kuala Lumpur, nggak perlu naik perahu. Luasnya Sundaland ini bahkan lebih gede dari India hari ini. Di sana, di dataran rendah yang luas itu, nenek moyang kita hidup, berburu, bikin komunitas. Kehidupan berjalan normal, sampai suhu mulai naik. Inilah momen kritisnya. Ketika es di kutub mulai meleleh, airnya gak cuma netes pelan-pelan kayak keran bocor. Gak, airnya itu datang kayak tsunami global yang berlangsung selama ribuan tahun. Ilmuwan nyebutnya meltwater pulses. Bayangin, volume air sebanyak ribuan sungai Amazon tumpah barengan ke lautan dalam waktu yang relatif singkat. Pertanyaannya, ketika dataran Sundaland yang rata itu mulai tenggelam, apa yang menyelamatkan kehidupan di bagian timur? Apa yang mencegah seluruh daratan ini lenyap seketika ditelan air bah? Jawabannya ada di tembok yang berdiri tegak di sebelah barat, Bukit Barisan. Secara ilmu bumi, dia adalah produk dari tabrakan gila-gilaan, hasil duel abadi antara dua lempeng tektonik, lempeng Indo-Australia yang nyelundup ke bawah lempeng Eurasia. Nah, tabrakan itu selama jutaan tahun melipat dan mengangkat kerak bumi di sisi timur, menciptakan sebuah pegunungan lipatan yang dihiasi gunung-gunung berapi aktif. Ini yang mind-blowing. Panjang Bukit Barisan itu hampir 1.600 km guys. Dia nggak cuma satu baris, tapi serangkaian pegunungan yang sangat kompleks. Tapi yang paling penting, dia relatif kontinu. Maksudnya, dia itu kayak punggung naga yang jarang banget ada celah dataran rendah yang besar. Air yang naik itu terpaksa harus menunggu ketinggiannya mencapai celah-celah gunung yang sempit, atau mengalir ke utara atau selatan. Efeknya, Bukit Barisan ini berfungsi sebagai breakwater atau pemecah gelombang raksasa yang menunda dan menyalurkan arus air bah global. Dalam geologi, ada periode yang disebut Melting Water Pulse 1A yang terjadi sekitar 14.600 sampai 13.500 tahun yang lalu. Dalam kurun waktu cuma beberapa abad, permukaan laut naik sekitar 20 meter. Disinilah peran Bukit Barisan sebagai tembok raksasa jadi krusial. Karena adanya tembok ini, air yang datang dari Samudra Hindia tertahan. Sementara air dari Laut Cina Selatan juga mulai masuk. Bukit Barisan ini menjaga agar wilayah pesisir timur yang curam tidak tenggelam secepat dataran Sundaland yang datar. Hampir semua mitologi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, punya cerita soal air bah besar. Ada yang nyebutnya banjir dewa, ada yang bilang naga laut marah, tapi intinya sama. Sebuah bencana air masif yang memaksa nenek moyang kita membangun bahtera atau lari ke puncak gunung. Jadi, kalau ada yang nanya ke lo, apa sih megastruktur paling gila yang pernah ada di Indonesia? Jawablah, Bukit Barisan. Dia adalah monumen penyelamatan terbesar di dunia. Sebuah tembok raksasa yang tanpa disadari adalah alasan kenapa lo dan gue ada di sini hari ini.